Aku pernah berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kesetiaan. Tapi malam itu, ketika aku berpura-pura tertidur di kamar mewahku di Ila Jakarta Selatan, aku menyadari betapa salahnya aku. Hati manusia, terutama hati seorang pemuda seperti Adit, tak pernah bisa ditebak. Namaku Rea Wijaya, seorang miliarder yang membangun kerajaan properti dari nol. Di usia 42 tahun, aku sudah memiliki segalanya, rumah megah, mobil mewah, perusahaan raksasa. Tapi aku kesepian. Istriku meninggal 10 tahun lalu karena kanker, meninggalkan aku dengan luka yang tak pernah sembuh. Sejak itu aku tak pernah membuka hati lagi. Atau setidaknya, begitulah yang aku katakan pada diri sendiri. Adit masuk ke hidupku 2 tahun lalu. Dia pemuda desa dari Jawa Tengah, berusia 25 tahun, yang datang ke Jakarta mencari kerja. Wajahnya polos, mata hitamnya dalam, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi di sawah. Aku mempekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga pribadi. Awalnya hanya itu. Dia membersihkan rumah, memasak, mengurus kebun. Tapi lambat laun, aku melihat sesuatu yang berbeda padanya. Adit tak banyak bicara tentang dirinya. Dia rajin sholat, hormat pada orang tua, dia sering kirim uang ke kampungnya untuk ibunya yang sakit. Tapi ada saat-saat ketika matanya memandangku lebih lama dari seharusnya. Saat aku pulang larut malam dari kantor, dia selalu menunggu dengan makan malam hangat. "Pak Rea, makan dulu ya, biar tidak capek," katanya lembut. Suaranya seperti angin sepoi di Bali, menenangkan. Aku mulai curiga. Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja mendengar dia menelepon teman di kampung. "Aku suka cowok, Mas. Tapi di sini aku harus sembunyi. Pak Rea baik banget, aku takut kalau dia tahu." Hati aku berdegup kencang saat itu. Adit gay. Dan dia menyukaiku. Aku tak marah. Malah ada rasa aneh yang bangkit di dada. Aku sendiri pernah bertanya-tanya tentang diriku. Di masa muda aku pernah dekat dengan sahabat pria, tapi aku menikah sesuai harapan keluarga. Mungkin itu sebabnya aku kesepian. Mungkin Adit adalah jawaban yang tak terduga. Tapi aku tak langsung percaya. Di dunia bisnis, pengkhianatan ada di mana-mana. Bagaimana jika Adit hanya mendekat karena uangku? Banyak orang pura-pura baik untuk mendapatkan warisan. Aku memutuskan menguji dia. Malam itu, setelah makan malam, aku bilang capek dan masuk kamar lebih awal. Aku minum obat tidur ringan tapi hanya pura-pura tertidur. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan saat aku tak sadar. Kamar gelap, hanya lampu malam redup. Aku berbaring di tempat tidur king size, mata terpejam rapat. Tak lama, pintu terbuka pelan. Langkah Adit mendekat. Hati aku berdegup keras. Apa dia akan mencuri? Atau sesuatu yang lain? Dia duduk di pinggir tempat tidur. Aku merasakan bobotnya. "Pak Rea," bisiknya pelan, suaranya gemetar. "Pak sudah tidur ya?" Tak ada jawaban dari aku. Dia diam lama. Lalu, tangannya menyentuh dahiku pelan, seperti memeriksa suhu. "Pak capek sekali hari ini. Maya, kalau masakan tadi kurang enak." Hati aku mencair. Bukan pencuri. Bukan pengkhianat. Dia hanya peduli. Tapi ujian belum selesai. Aku ingin tahu lebih dalam. Aku tetap pura-pura tidur dalam. Adit bangun tapi tak pergi. Dia kembali, kali ini dengan selimut tambahan. Dia selimuti aku rapat, seperti ibu pada anaknya. "Pak Rea baik sekali pada aku," gumamnya sendiri. "Dari dulu aku sudah suka Pak. Tapi aku tahu ini salah. Aku cuma pembantu, lagi pula. Aku cowok." Air mata mengalir di pipinya, aku bisa mendengar isakannya pelan. Dia menyeka wajahku dengan handuk basah, membersihkan keringat dari hari yang panas.
Semoga Pak bahagia selalu. Aku akan tetap di sini walau hanya sebagai pembantu. Malam itu aku terkejut. Bukan karena dia gay, tapi karena ketulusannya. Di tengah dunia yang penuh tipu daya, Adit seperti oasis di padang pasir Jakarta yang gaduh. Keesokan paginya aku bangun seperti biasa. Adit menyajikan sarapan, senyumnya cerah seperti tak ada apa-apa. Selamat pagi, Pak. Kopinya sudah siap. Aku memandangnya lama. Adit, terima kasih ya malam tadi. Dia terkejut, wajahnya memerah. Pak, tahu. Aku mengangguk. Dan aku tak marah. Itu awal dari segalanya. Tapi aku tak tahu badai besar akan datang. Keluargaku, teman bisnis, masyarakat, semua akan menentang. Tapi saat itu, di pagi yang cerah, aku merasa hidup lagi. Sejak malam pengujian itu, hubungan kami berubah. Tak langsung jadi kekasih, tapi ada kehangatan baru. Adit lebih sering tersenyum, dan aku lebih sering pulang cepat. Kami makan malam bersama, bicara tentang hari kami. Dia cerita tentang kampungnya di Boyolali, sawah hijau, ibunya yang menunggu kiriman uang. Aku cerita tentang perjuangan membangun perusahaan, kegagalan yang pernah aku alami. Pak Rea hebat sekali, katanya suatu malam saat kami duduk di teras Ila menghadap kolam renang. Lampu kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan. Dari nol jadi miliarder. Aku bangga bisa kerja di sini. Aku tertawa pelan. Kamu juga hebat, Dit. Rajin, jujur. Jarang ada yang seperti kamu. Dia menunduk, pipinya merah. Pak, jangan gombal. Bukan gombal. Aku serius. Lambat laun, perasaan itu tumbuh. Aku mulai menyentuh tangannya saat memberikan piring, atau memeluknya singkat saat dia sedih karena ibunya sakit lagi. Adit tak menolak. Malah, dia balas dengan perhatian lebih. Suatu hari, aku ajak dia liburan ke Bali. Kamu butuh istirahat, kataku. Sebenarnya, aku ingin kami sendirian. Di Ila pribadi di Ubud, dengan pemandangan sawah terasering, kami akhirnya bicara terbuka. Malam itu, di balkon, angin sejuk membawa aroma bunga Kamboja. Adit, aku tahu kamu suka aku, kataku pelan. Dia terdiam, mata berkaca. Pak. Aku tahu ini salah. Aku akan berhenti kalau Pak suruh. Aku pegang tangannya. Aku juga suka kamu, Dit. Dari dulu aku kesepian. Kamu yang buat aku merasa hidup lagi. Dia menangis. Kami pelukan lama. Itu ciuman pertama kami, lembut, penuh rasa takut tapi bahagia. Di bawah bintang Bali, kami janji akan bersama, walau dunia menentang. Kembali ke Jakarta, kami rahasia. Adit tetap pembantu di depan orang lain, tapi di malam hari, dia kekasihku. Kami bahagia dalam diam, aku bantu biaya pengobatan ibunya, kirim lebih banyak uang ke kampung. Adit semakin setia. Tapi kebahagiaan tak pernah abadi. Konflik mulai muncul dari dalam diriku sendiri. Aku takut. Di usiaku, dengan posisiku, bagaimana kalau orang tahu? Perusahaan bisa goyah, saham turun. Keluargaku, adikku yang mengurus bisnis, pasti marah. Lalu ada Rina. Sekretarisku yang lama, cantik, pintar, dari keluarga baik. Dia sudah lama menyukaiku, tapi aku tolak halus. Setelah tahu aku dekat dengan Adit, entah bagaimana dia curiga, dia mulai berubah. Suatu hari, Rina datang ke Ila saat Adit sedang masak. Pak Rea, kita perlu bicara, katanya dingin. Aku di ruang kerja. Ada apa, Rin? Dia tunjukkan Oto dari ponselnya. Aku dan Adit pelukan di Bali. Dioto diam-diam. Ini apa, Pak? Pembantu gay. Pak gila ya. Hati aku dingin. Rina, itu urusan pribadi. Dia tertawa sinis. Pribadi. Kalau ini bocor, perusahaan hancur. Keluarga Pak malu.
Aku bisa bantu tutupi, tapi nikahi aku. Pengkhianatan pertama. Rina yang aku anggap teman ternyata haus kekuasaan. Dia ingin jadi nyonya besar. Aku tolak. Aku tak cinta kamu, Rin. Dia marah. Lihat saja nanti. Adit tahu dari aku. Dia nangis. Pak, lepaskan aku saja. Aku tak mau Pak susah. Aku peluk dia erat. Tidak. Kita hadapi bersama. Tapi aku salah. Pengkhianatan besar datang dari orang tak terduga. Badai mulai menerpa. Rina tak langsung bocorkan Otto, tapi dia sebarkan gosip di kantor. Bisik-bisik tentang nebos suka pembantu pria. Saham perusahaan sedikit goyah. Aku tekan tapi dalam hati gelisah. Adit semakin pendiam. Dia takut kehilangan pekerjaan, takut ibunya tahu. Aku dari desa Konserati, Pak. Kalau kampung tahu aku gay, aku dikucilkan. Aku janji lindungi dia. Aku beli rumah kecil untuk ibunya di Boyolali biar dia tenang. Tapi konflik dalam semakin dalam. Adikku Andi datang ke Ila. Bang, ada rumor buruk. Benarkah kamu dengan si Adit itu? Aku diam, urusan pribadi. Andi marah. Pribadi. Ini memalukan keluarga. Ayah dulu bangga sama kamu. Kalau ini benar, aku ambil alih perusahaan. Ancaman. Keluarga yang aku sayang ternyata siap khianati demi nama baik. Malam itu aku dan Adit bicara panjang. Dit, mungkin kita harus pisah sementara. Dia nangis. Pak, tak sayang aku lagi. Bukan. Aku sayang banget. Tapi aku tak mau kamu menderita. Dia peluk aku erat. Aku rela menderita asal sama Pak. Cinta kami semakin dalam. Di tengah tekanan kami semakin dekat. Adit yang buat aku kuat. Tapi pengkhianatan datang dari Adit sendiri, orang yang aku pikir paling setia. Suatu malam aku pulang lebih awal ingin surprise dia. Tapi di Ila aku dengar suara dari kamar Adit. Pintu tak terkunci rapat. Aku intip. Adit sedang telepon. Ya, Mas. Oto-otonya sudah aku kirim. Uangnya kapan ditransfer? Hati aku hancur. Adit. Berkhianat. Dia lanjut bicara. Aku tak mau lagi pura-pura cinta sama si tua itu. Dia kira aku setia, padahal aku butuh uang untuk ibu. Rina janji bayar mahal kalau aku bantu jebak dia. Air mata aku jatuh. Aku masuk tiba-tiba. Adit. Dia pucat. Ponsel jatuh. Pak. Ini salah paham. Aku tunjukkan rekaman yang aku pasang diam-diam, kebiasaan paranoid miliarder. Salah paham. Kamu jual Otto kita ke Rina. Dia jatuh berlutut, nangis. Ma, Pak. Rina ancam aku. Dia bilang kalau tak bantu, dia bocorkan ke kampungku. Ibu aku sakit parah, butuh operasi mahal. Aku tak punya pilihan. Hati aku perih. Pengkhianatan karena putus asa. Bukan karena tak cinta. Aku marah, tapi juga kasihan. Kenapa tak bilang aku, Dit? Aku bisa bayar operasi ibumu berkali-kali. Dia isak. Aku malu, Pak. Aku cuma pembantu. Takut Pak anggap aku matre. Malam itu kami bertengkar hebat. Aku usir dia. Pergi. Aku tak butuh pengkhianat. Adit pergi dengan tangis. Ila terasa kosong. Tapi besoknya aku menyesal. Aku cari dia ke terminal bus. Dia mau pulang kampung. Dit, makan aku, kataku peluk dia di tengah keramaian. Dia nangis lagi. Pak Yang Ma. Aku bodoh. Kami balik. Aku hadapi Rina. Pecat dia, tapi tak lapor polisi. Cukup buat dia kapok.
Tapi konflik belum selesai. Andi tahu semuanya, ancam ambil alih perusahaan. Setelah pengkhianatan Adit terungkap, aku semakin protektif. Aku bayar operasi ibunya, bawa ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Adit takjub. Pak terlalu baik. Bukan baik. Aku cinta kamu, kataku. Cinta kami pulih lebih kuat. Kami belajar saling percaya. Adit cerita semua rahasianya, aku juga. Tapi dunia luar tak beri ampun. Gosip menyebar. Media mulai incar. Miliarder Rea Wijaya punya kekasih pria. Perusahaan goyah. Investor tarik dana. Andi manfaatkan situasi, kumpul dukungan direksi untuk gulingkan aku. Bang, mundur saja. Nikah sama perempuan normal, katanya di rapat keluarga. Aku tegas. Ini hidupku. Aku tak malu cinta Adit. Adit dengar itu, nangis bahagia. Tapi dia juga takut. Pak, lepaskan aku. Aku tak pantas buat Pak susah. Tidak. Kita lawan bersama. Kami hadapi badai. Aku umumkan hubungan kami di konferensi pers, saya mencintai Adit. Itu pilihan hati saya. Bisnis tetap jalan karena saya kompeten. Dunia heboh. Ada yang dukung komunitas kirim bunga. Ada yang benci demo kecil di depan kantor. Tapi pengkhianatan baru datang. Dari orang tak terduga, Ibu Adit. Saat Ibu Adit sembuh, datang ke Jakarta. Awalnya senang. Terima kasih, Pak Rea, sudah selamatkan nyawa saya. Tapi saat tahu hubungan kami, dia marah besar. Adit, kamu gila. Cowok sama cowok. Ini dosa. Di kampung kita malu. Adit nangis. Bu, aku cinta Pak Rea. Ibu pukul dia. Pulang. Jangan dekati setan ini. Aku sedih. Bu, makan kami. Ibu Adit akhirnya berkhianat, dia hubungi media desa, sebarkan cerita. Kampung Adit ramai, ancam kucilkan keluarga. Adit hancur. Aku harus pilih, Pak atau Ibu. Aku tak mau dia pilih. Ikut ibumu. Aku tak egois. Dia tolak. Tidak. Aku pilih Pak. Konflik puncak, Adit depresi, tak makan, kurus. Aku khawatir. Aku temui Ibu Adit sendirian. Bu, Adit anak baik. Dia setia, jujur. Dia buat saya bahagia setelah lama kesepian. Ibu diam lama. Tapi agama. Masyarakat. Aku hormati agama Bu. Tapi cinta tak salah. Biarkan Adit bahagia. Ibu nangis. Lambat laun luluh. Tapi Andi tak berhenti. Dia rencana kudeta perusahaan. Tahun berganti, tapi perjuangan terus. Andi berhasil ambil sebagian saham, paksa aku mundur dari CEO. Aku jadi pemegang saham biasa, tapi masih kaya. Aku dan Adit pindah ke villa kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Lebih tenang, dekat alam. Adit semakin dewasa. Dia belajar bisnis dari aku, bantu urus investasi kecil. Pak, aku mau mandiri, tak mau cuma pembantu. Aku bangga. Kamu sudah lebih dari itu. Ibu Adit akhirnya terima. Dia tinggal bersama kami kadang-kadang. Asal kalian bahagia, Bu rela. Masyarakat. Masih ada yang jude. Tapi kami tak peduli. Kami punya teman di komunitas, dukung satu sama lain. Tapi luka pengkhianatan lama masih ada. Adit kadang ragu. Pak yakin tak menyesal. Aku yakin. Kamu yang selamatkan aku dari kesepian. Suatu malam di Bogor, hujan deras. Kami duduk di teras, minum teh hangat. Dit, ingat malam aku pura-pura tidur. Dia tertawa. Ingat. Aku takut ketahuan. Itu malam terbaik. Aku tahu kamu tulus.
Dia peluk aku. Dan sekarang aku tahu Pak Tulus. Kami menikah diam-diam di luar negeri, hanya kami berdua dan saksi. Tak ada pesta besar, tapi bahagia. Tapi akhirnya ada konflik terakhir. Andi datang, minta maaf. Bang, aku salah. Bisnis tanpa kamu hancur. Aku kianati karena takut malu, tapi sekarang aku paham. Cinta itu bebas. Aku makan. Keluarga pulih. Adit dan aku hidup tenang. Dia buka usaha kecil, aku dukung. Bertahun-tahun kemudian, aku duduk di kursi goyang di teras Ila Bogor. Rambutku sudah uban, tapi hati tetap muda. Adit di sampingku, tangannya genggam tanganku. Kita sudah tua ya, Pak, katanya lembut. Tapi cinta kita tak tua, jawabku. Kami lalui banyak pengkhianatan dari Rina, dari keluarga, bahkan dari Adit sendiri karena putus asa. Tapi setiap kali kami bangkit. Karena cinta sejati bukan tanpa konflik, tapi melewati konflik bersama. Ibu Adit sudah tiada, tapi sebelum pergi dia berkah kami. Kalian anak baik. Tuhan paham hati kalian. Perusahaan aku ambil kembali, tapi aku serahkan ke generasi muda. Aku dan Adit okus amal, bantu anak miskin, bantu komunitas yang kesulitan. Di Indonesia yang masih keras, kami jadi teladan diam, banyak pemuda datang curhat, minta nasihat. Tak usah takut cinta, kataku pada mereka. Asal tulus, akan ada jalan. Adit tambah, dan makan pengkhianatan kecil, karena manusia tak sempurna. Malam itu, seperti malam pertama, aku pura-pura tidur. Adit selimuti aku, cium dahi. Aku cinta Pak selamanya. Aku buka mata, peluk dia. Aku juga. Kami bahagia. Bukan akhir bahagia sempurna seperti dongeng, tapi akhir manusiawi, penuh luka, tapi penuh cinta. Di negeri yang indah ini, dengan budaya ramah tapi kadang keras, kami temukan tempat kami. Bersama. Aku pernah berpikir uang beli segalanya. Tapi Adit ajarkan, cinta tulus tak ternilai. Dan itu cukup.